Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar serta berdiskusi bersama. Perkuliahan kali ini akan membahas tentang komunikasi dalam dokumentasi keperawatan yang sangat penting untuk pemahaman kita ke depan, baik dalam konteks akademik maupun praktik di lapangan. Saya harap semua bisa berpartisipasi aktif, bertanya, dan berbagi pemikiran supaya suasana belajar menjadi dinamis dan menyenangkan. Mari kita mulai dengan doa menurut keyakinan masing-masing, agar perkuliahan kita berjalan lancar, penuh keberkahan, dan memberi manfaat. Setelah itu, kita akan masuk ke materi pertama. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan komunikasi dalam dokumentasi keperawatan. Mari kita fokus bersama pada materi yang akan saya sampaikan, karena ini akan sangat penting untuk pemahaman kalian nantinya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa dokumentasi yang seringkali dilihat sebagai tugas administratif yang membosankan, sebenarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling kritis dalam keperawatan? Bagaimana sebuah catatan yang ditulis dengan buruk dapat membahayakan pasien, sama seperti tindakan klinis yang salah? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa dokumentasi bukanlah sekadar catatan setelah kejadian. Ini adalah komunikasi yang hidup, asinkron, dan memiliki konsekuensi hukum, finansial, dan klinis yang sangat besar. Pentingnya dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan atau pencatatan dalam rekam medis pasien adalah catatan tertulis atau elektronik yang sistematis dan permanen tentang asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Memahami fungsi-fungsi ini membantu perawat untuk menghargai mengapa dokumentasi yang teliti sangat penting. Pengkajian yang Anda lakukan ini adalah diagnosis keperawatan yang Anda identifikasi, ini adalah intervensi yang Anda implementasikan sebagai respons, dan ini adalah bagaimana pasien merespons intervensi tersebut. Evaluasi. Alur naratif yang jelas ini menunjukkan pemikiran kritis dan praktik berbasis bukti. Pentingnya dokumentasi keperawatan. Fungsi dokumentasi: legal, komunikasi, penelitian, akuntabilitas. Komunikasi. Ini adalah fungsi utamanya. Rekam medis adalah alat komunikasi sentral di antara semua anggota tim perawatan kesehatan interprofesional. Legal. Rekam medis adalah dokumen hukum. Dokumentasi yang akurat dan tepat waktu adalah pertahanan terbaik perawat terhadap tuduhan malapraktik atau kelalaian. Keuangan. Dokumentasi digunakan sebagai dasar untuk penagihan dan penggantian biaya oleh perusahaan asuransi seperti BPJS atau asuransi swasta. Penelitian dan pendidikan. Data anonim dari rekam medis adalah sumber yang tak ternilai untuk penelitian klinis, studi epidemiologi, dan identifikasi tren kesehatan. Prinsip dokumentasi: akurat, lengkap, tepat waktu, objektif. Untuk memenuhi semua fungsinya, dokumentasi harus mematuhi beberapa prinsip utama. Akurat. Gunakan pengukuran yang tepat, pastikan ejaan nama obat dan terminologi medis benar, selalu pastikan Anda mendokumentasikan pada rekam medis pasien yang benar. Lengkap. Dokumentasikan semua langkah proses keperawatan. Jangan meninggalkan bagian yang kosong. Tepat waktu. Dokumentasikan intervensi sesegera mungkin setelah dilakukan. Menunda dokumentasi meningkatkan resiko kelupaan atau kesalahan. Objektif dan faktual. Dokumentasikan apa yang Anda lihat, dengar, raba, dan cium atau data objektif, dan apa yang dikatakan pasien atau data subjektif. Rekam medis elektronik, Electronic Health Records, EHR. Menawarkan banyak keuntungan, termasuk keterbacaan yang lebih baik, akses simultan oleh banyak penyedia, dukungan keputusan klinis, misalnya peringatan alergi, dan kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar. Perawat juga harus sangat waspada terhadap keamanan data, memastikan mereka selalu keluar dari sistem setelah digunakan
dan tidak pernah membagikan kata sandi mereka. Pentingnya dokumentasi keperawatan. Prinsip fundamental di balik teknik penulisan yang baik adalah kejelasan dan presisi. Tujuan Anda adalah agar setiap perawat atau dokter yang membaca catatan Anda, bahkan beberapa tahun kemudian, dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi pada pasien pada saat itu. Ambiguitas adalah musuh dokumentasi. Setiap pernyataan harus spesifik, terukur jika memungkinkan, dan bebas dari interpretasi ganda. Potter et al. 2021. Teknik penulisan dokumentasi keperawatan. Penggunaan terminologi medis yang benar. Menggunakan terminologi medis yang benar dan tepat menunjukkan profesionalisme dan memastikan komunikasi yang presisi di antara tim kesehatan. Ini termasuk bagian dari A. Anatomi. Gunakan istilah anatomis yang benar, misalnya kuadran kanan bawah abdomen lebih baik daripada perut kanan bawah. B. Fisiologi dan patofisiologi. Jelaskan tanda dan gejala menggunakan istilah yang diterima, misalnya sianosis perioral daripada bibir kebiruan, edema piting tambah 2 pada ekstremitas bawah bilateral daripada kaki bengkak. C. Prosedur dan perangkat. Gunakan nama yang benar untuk prosedur, misalnya kateterisasi Foley, dan perangkat, misalnya infus NS dengan kecepatan 100 ml per jam. Menghindari singkatan yang ambigu. Meskipun singkatan dapat menghemat waktu, penggunaan singkatan yang tidak standar atau ambigu adalah sumber kesalahan medis yang sangat berbahaya. Misalnya, U untuk unit dapat disalahartikan sebagai 0 atau 4, yang menyebabkan kesalahan dosis 10 kali lipat atau lebih. QD sekali sehari dapat disalahartikan sebagai QID 4 kali sehari. Untuk mengatasi ini, banyak organisasi, termasuk The Joint Commission di Amerika Serikat, telah menerbitkan daftar jangan gunakan, do not use list, untuk singkatan yang berbahaya. Perawat harus membiasakan diri dengan daftar ini dan kebijakan institusi mereka. Prinsip yang paling aman adalah jika ragu, tuliskan secara lengkap. Penulisan narasi dan format SOAP atau SOAPIER. Ada beberapa format yang umum digunakan untuk mengatur dokumentasi keperawatan. A. Catatan narasi. Ini adalah metode tradisional di mana perawat menuliskan pengamatan dan perawatan dalam format paragraf kronologis. Kelebihannya adalah fleksibel dan dapat menceritakan kisah pasien secara detail. Kelemahannya adalah bisa menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat. B. SOAP atau SOAPIER. Ini adalah format yang lebih terstruktur dan berorientasi pada masalah. Subjektif, analisis, perencanaan, implementasi, evaluasi, revisi. Aspek hukum dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan tidak hanya merupakan catatan klinis, tetapi juga dokumen hukum yang kuat. Prinsip fundamental dari perspektif hukum adalah bahwa rekam medis harus menjadi cerminan yang akurat dan jujur dari perawatan yang diberikan. Perawat memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk mendokumentasikan secara akurat dan untuk melindungi informasi pasien. Memahami aspek hukum ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan perawat agar mempraktikkan dokumentasi yang aman dan profesional, yang pada akhirnya melindungi baik pasien maupun diri mereka sendiri. Rekam medis sebagai bukti hukum. Di pengadilan, rekam medis dianggap sebagai bukti yang sangat kredibel karena dibuat dalam alur kerja normal dan pada saat kejadian. Hakim seringkali lebih mempercayai apa yang tertulis dalam rekam medis daripada ingatan seorang perawat di kursi saksi beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, apa yang Anda dokumentasikan dan apa yang tidak Anda dokumentasikan sangatlah penting. Jika suatu pengkajian atau intervensi penting tidak didokumentasikan, dari sudut pandang hukum, itu dianggap tidak dilakukan. Misalnya, jika Anda telah memberikan edukasi kepada pasien tentang tanda-tanda bahaya, tetapi tidak mendokumentasikannya, dan pasien mengalami komplikasi, Anda akan kesulitan membuktikan
bahwa Anda telah memenuhi standar perawatan. Kerahasiaan dan keamanan data rekam medis. Perawat memiliki kewajiban hukum dan etis yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Di banyak negara, ini diatur oleh undang-undang, seperti Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat, atau peraturan serupa yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Keperawatan Nasional, misalnya UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 di Indonesia, yang menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan. Perawat tidak boleh mengakses rekam medis pasien yang tidak berada di bawah perawatan mereka, bahkan jika itu adalah teman, anggota keluarga, atau selebriti. Membicarakan informasi pasien di tempat umum atau memposting apapun yang dapat mengidentifikasi pasien di media sosial adalah pelanggaran serius terhadap kerahasiaan dan bisa juga diancam dengan tindak pidana, bahkan kehilangan izin praktik. Kerahasiaan dan keamanan data rekam medis. Peraturan serupa yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Keperawatan Nasional, misalnya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 di Indonesia, yang menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan. Membicarakan informasi pasien di tempat umum atau memposting apapun yang dapat mengidentifikasi pasien di media sosial adalah pelanggaran serius terhadap kerahasiaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif selama perkuliahan hari ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat memperluas wawasan dan bermanfaat untuk pengembangan diri kalian. Jangan lupa untuk terus mengulang dan mempelajari kembali agar pemahaman semakin mendalam. Bila ada pertanyaan atau diskusi lanjutan, silakan menghubungi saya atau sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Berlayar hingga ke Pulau Rote, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Teruslah semangat menuntut ilmu, agar masa depan cerah berseri. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Semangat terus dalam menuntut ilmu.